3 tahun ini saya punya hubungan dengan seorang duda yang memiliki satu anak. Hubungan kami baik-baik aja. Dia selalu menganggap pemikiran dan keputusan dia itu yang paling baik. Berarti nggak baik-baik aja dong hubungannya kalau gitu. Sampai saya ada suatu proyek yang mengharuskan saya pergi sekitar 2 minggu. Begitu saya pulang, setelah saya ke apartemennya udah kosong. Dan akhirnya saya tanya, pemilik kantin bilang, kamu pindah dengan mantan istri kamu. Akhirnya benar, dia ngaku iya, demi anak. Yang bikin kamu bertahan dengan relationship ini selama 3 tahun walaupun dikasarin, itu apa? Jangan pernah ngirimin aku pesan apapun lagi mulai sekarang. Udah cukup. Udah cukup. Hai Zola, selamat sore. Hai, Apa kabar? baik. Apa kabar? Baik. Aku manggilnya siapa ya? Namaku Nona, usiaku 43 tahun. Oke. Tell me. Oke, 3 tahun ini saya punya hubungan dengan seorang duda yang memiliki satu anak. Hubungan kami baik-baik aja, meskipun dia agak otoriter dalam semua keputusan dalam hubungan kami. Dia selalu menganggap pemikiran dan keputusan dia itu yang paling baik. Oke. Berarti nggak baik-baik aja dong hubungannya kalau gitu. Iya sih, karena akhirnya banyak hal yang saya tuh nggak bisa sampaikan ke dia gitu, karena memang menghindari perdebatan atau keributan. Karena setiap kali terjadi keributan itu pasti akan jadi teriak-teriak gitu ya di public area gitu. Di public area? Karena saya bukan ada masa karena setiap kali ribut dia harus selalu teriak-teriak atau maki-maki dengan bahasa yang tidak baik gitu. Sampai ada 2 kali saya juga tertrigger untuk melakukan hal yang sama itu, karena saya merasa saya nggak bisa nyampein dengan cara baik-baik lagi gitu. Tapi saya berusaha bertahan karena di 2 tahun awal hubungan kami saya sibuk dengan pekerjaan saya gitu ya. Jadi saya selalu mengabaikan sifat-sifat dan sikap dia itu sih. Sampai kemarin Juni adalah usaha saya bangkrut, yang menyebabkan kerugian yang sangat besar buat saya. Saya berusaha tidak berubah. Kami kebetulan serumah kan, jadi saya berusaha tidak berubah. Saya tetap melayani dia sarapan, menyiapkan makanan dia buat di kantor gitu ya. Tapi untuk masalah seks memang saya tidak melakukan lagi gitu, karena saya berpikir mungkin Tuhan lagi menguji saya gitu. Sampai saya ada suatu proyek yang mengharuskan saya pergi sekitar 2 minggu. Selama saya pergi 2 minggu itu dia jarang sekali menelpon saya gitu. Atau saya tanya, kamu kenapa nggak pernah telepon, nggak video call gitu. Terus dia bilang sibuk sama ibunya yang sakit. Oke, saya percaya gitu ya. 1 hari sebelum kepergian saya, dia ada meluk saya lah gitu. Terus saya bilang lah, saya berharap kamu bisa nemenin saya di masa-masa sulit saya. Karena selama 3 tahun kita berhubungan, saya rasa saya nggak pernah bikin kamu sulit. Saya mandiri secara finansial, tapi kali ini saya butuh kamu. Saya berharap kamu nemenin saya, kamu bersabar melewati badai ini sama saya. Begitu saya pulang, selama saya pergi dia memang jarang menelpon, tapi saya lihat status WhatsApp-nya itu dia bilang I miss you gitu lah. Waktu saya pulang ke Jakarta, dia ada kirim bunga, dia bilang I miss you. Tapi saya rasa beda, saya rasa dia beda. Akhirnya satu hari saya ke
ke apartemen dia. Oh, ini kalian udah nggak tinggal bareng lagi? Iya, jadi dia bilang dia mau pulang dulu. Selama saya di luar negeri, dia bilang dia mau pulang dulu ke tempat ibunya gitu. Oke. Dengan alasan mengurus ibunya kan. Terus saya nggak bilang dia, saya ke apartemen dia. Saya nggak curiga apapun, Mbak Jo. Saya merasa dia beda, tapi saya pikir dia mau cari apa lagi lah. Ternyata setelah saya ke apartemennya udah kosong. Saya telepon dia, saya tanya, kamu masih tinggal di apartemen itu? Dia bilang, iya masih. Terus saya kirim foto saya di depan apartemen kamu nggak ada dan apartemennya kosong. Ibu kamu juga nggak ada. Akhirnya saya bilang, saya mau ketemu kamu. Kamu tuh kenapa sih harus bohong? Terus dia bilang, ya gue gak bohong. Dia bilang, gue cuma perlu space aja buat ngurus ibu gue. Dia bilang gitu. Karena selama kamu punya masalah, kita jadi cuma ngomongin masalah kamu aja. Oke, saya merasa di situ mungkin betul saya terlalu fokus dengan masalah saya. Saya bilang, saya minta maaf ya. Mungkin benar kata kamu, saya terlalu fokus untuk ngebenerin masalah saya. Kemudian hari itu, di hari yang sama saya tahu dia pindah apartemen. Entah gimana ceritanya, saya ke kantin di bawah. Dia biasa beli makan lah gitu di apartemen itu gitu. Si pemilik kantin bilang lah, loh dia kan udah waktu itu pindah sama mantan istrinya kok. Orang dia bilang mau pindahan gitu, mantan istrinya. Dia bilang itu mantan istrinya dia yang bilang sendiri gitu. Dan akhirnya saya tanya, tapi pemilik kantin bilang kamu pindah dengan mantan istri kamu. Akhirnya benar, dia ngaku iya demi anak. Dia bilang, terus saya bilang, kamu pikirin perasaan saya nggak? Saya lagi jatuh, terus kamu tiba-tiba tinggal bareng perempuan lain yang ibunya anak kamu atau whatever. Itu nggak dibenarkan sih. Kamu udah melakukan banyak hal buruk sama saya. Kamu bikin malu depan orang-orang kantor saya, depan orang-orang kantor kamu. Saya nggak pernah marah. Sampai waktu kita putus, saya harus ke psikolog karena saya takut. Kamu pegang handphone saya aja, saya takut. Meskipun nggak ada apa-apa di handphone saya takut. Takutnya takut kenapa? Karena bercandaan aja misalkan teman-teman cowok gitu yang bercanda, beb lagi ngapain gitu. Cuma kayak bercandaan gitu aja, menurut kamu itu jadi hal besar buat kamu. Sampai kamu harus nge-DM cowok itu atau WhatsApp cowok itu bilang jangan ada WhatsApp saya lagi. Padahal kamu tahu itu jelas rekan kerja saya. Kemudian akhirnya dia bikin saya dan mantan istrinya ketemu. Dia yang minta? Iya, mantan istrinya minta, bilang, ya udah saya cuma diem aja sih Kak. Saya cuma diem aja karena saya merasa mereka punya anak. Meskipun nggak fair buat saya gitu. Terus dia bilang lah depan mantan istrinya, ya gue ninggalin Nia. Terus dia bilang, selama ini juga Nia apa yang mempertahankan gue. Ya saya diam aja sih karena menurut saya nggak perlu melakukan pembelaan apapun karena saya nggak berpikir dia bisa melakukan itu ke saya sih. Jadi maksudnya dia ngajakin kamu ketemuan bareng sama mantan istrinya hanya untuk memberikan statement itu. Hanya untuk memberikan statement kalau dianya bertahan hanya karena kamu. Iya. Dan itu di depan istrinya. Betul. Oke. Ya, terus saya nggak jawab apapun. Saya bilang apapun yang keluar dari mulut kamu saat ini, saya udah nggak anggap apa-apa sih. Saya anggap kamu sama saya udah selesai. Di depan istrinya? Iya, saya bilang kayak gitu. Kemudian besok paginya dia datang ke rumah saya. Dia nangis-nangis di kaki saya, minta maaf.
Dia bilang biar nggak ribut aja gue ngomong kayak gitu. Kemudian dia nangis-nangis, saya bilang nggak bisa sih, maksudnya kita tuh hidup cari aman tuh nggak bisa sih. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak bertemu dia lagi. Saya blok semua akses ke dia, atau teman-temannya dia bisa kasih informasi apapun tentang dia, karena saya nggak mau tahu lagi. Karena saya percaya banget sama dia. Semua hidup saya percaya Mbak Zola. Waktu saya punya usaha bagus, dia bisa masuk bank account saya sih. Jadi saya merasa waktu saya jatuh, kemudian dia meninggalkan saya untuk perempuan lain, meskipun itu mantan istrinya atau apapun, menurut saya dia curang. Satu bulan ini dia bikin fake account, kemudian sering mengirim pesan. Kalau dia memutuskan untuk kembali dengan mantan istrinya karena dia pengen anaknya tumbuh dengan lengkap. Dia selalu bilang dia nggak bahagia. Di semua DM-nya dia bilang dia tidak bahagia dengan pernikahan ini. Udah balik? Belum, tapi mereka udah tinggal bersama gitu. Kemudian dia bilang dia tidak bahagia dengan kebersamaan mereka, tapi harus dilakukan demi anak. Ya. Setiap hari dia hampir mengirim pesan seperti itu gitu, tapi saya tidak pernah meresponnya sih. Yang saya rasakan saat ini adalah seperti ada sesuatu yang mengganjal menurut saya. Adalah saya berharap saya tuh bisa marah sama dia, terus saya pengen dia tahu apa yang saya rasakan loh setelah dia tinggalkan. Karena dia meninggalkan saya. Waktu itu kita akan menikah di 28 September. 28 September tahun ini? Iya. Oke. Dia tidak membatalkan. Dia tidak mengiyakan. Begitu saya tanya, ini kalau kamu mau membatalkan, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tapi saya mau kamu ngomong sama keluarga saya kalau ini tidak berjalan baik dan tidak bisa diteruskan. At least you say sorry to my family. Sampai 2 hari sebelumnya dia tidak menghubungi, dia tidak bicara apa. Saya cuma bilang ke dia pada tanggal 28 itu, kamu bayangin malunya saya nggak? Teman-teman dekat saya nanya, gimana nih? Jadi, kamu bayangin nggak keluarga saya nanya? Kamu bayangin nggak malunya saya, perasaan sedihnya saya? Itu yang saya rasakan sekarang tuh. Andai dia tahu, atau andai saya bisa ngomong sama dia, tapi saya rasa mungkin percuma. Karena setelah saya pikir-pikir juga selama 3 tahun, dia pernah, dia bukan KDRT secara fisik sih, tapi secara verbal gitu. Setiap kali kita ribut selalu kayak gitu. Apakah kalian dari awal relationship ketika ada konflik selalu dengan bentakan, kasar, mau dari sisi kamu atau dari sisi dia, itu selalu? Selalu dari dia. Selalu dari dia? Iya, karena saya adalah orang yang kalau ada masalah, kenapa kita nggak duduk berdua? Kalau mau berantem atau argue ya udah berdua aja gitu. Tapi nanti tunggu nggak ada orang gitu, nggak ada temen atau nggak ada orang lah gitu, cuma kita berdua gitu.
Tapi dia nggak bisa sih gitu. Jadi ada satu kejadian, sebenarnya harusnya itu sih yang bikin saya harusnya berhenti sih. Setahun lalu eh, dia kerja di satu bar lah, satu bar di mana dia posisinya saat itu adalah asisten GM. Dan kebetulan owner dari GM itu adalah teman main saya gitu. Jadi ya biasa saya datang gitu untuk hangout di situ gitu. Satu hari dia cemburu dengan si ownernya ini, yang padahal dia tahu itu tidak mungkin gitu. Kemudian dia sampai dipecat karena dia teriak di tengah-tengah bar itu. Dia teriak dengan bahasa kasar gitu. Teriak untuk? Teriak ke saya. Oke. Sampai Di satu depan bar umum? itu di depan umum, sampai dia besoknya dipecat karena itu posisinya barnya penuh. Kemudian dia maki-maki saya dengan teriak-teriak sampai satu bar itu bisa dengar gitu. Tapi saya selalu maafin dia sih, Mbak. Yang bikin kamu bertahan dengan relationship ini selama 3 tahun walaupun dikasarin, itu apa? Saya merasa kalau kita lagi baik-baik ya Mbak Zola, dia tuh bisa meluk saya gitu ya. Ya kalau lagi dia baik-baik, dia sifatnya sangat lembut gitu. Akhirnya selalu saya maafin gitu. Dan mungkin waktu itu jujurnya adalah mungkin saya tidak punya masalah finansial sama sekali. Jadi sampai mengabaikan hal-hal begitu gitu. Begitu saya ada masalah, saya jadi makin kok gini ya gitu. Kok gini ya terus-terusan ya gitu. Dan minggu lalu ada ada kartu kreditnya dia datang ke rumah saya kan. Terus saya DM lah, saya bilang ini mau dikirim ke kantor kamu atau gimana gitu. Terus dia telepon balik. Saya pikir dia telepon untuk bilang oke, mau dikirim atau apa. Karena menurut saya ya sudah gitu, saya sudah maafin semua yang dia lakukan meskipun perasaannya mengganjal gitu. Yang mengganjal itu apa? Menurut saya dia harus tahu apa yang saya rasakan setelah perpisahan ini. Menurut kamu dia harus tahu apa yang kamu rasakan ketika sudah berpisah? Iya, dengan yang dia perbuat. Yang kamu rasakan itu apa? How are you feeling right now? Saya merasa kecewa dan sedih karena saya merasa dia harusnya orang yang jadi support system saya nomor satu waktu saya mengalami kegagalan. Tapi dia bilang, oh ya, waktu satu hari sebelum saya pergi itu ke tugas keluar, dia meluk saya yang saya tadi cerita. Kemudian pas saya sudah di airport, saya lagi transit, kemudian dia bilang gini, kamu tahu nggak kenapa saya tadi meluk kamu? Apa yang kamu rasain gitu? Oh ya saya kangen. Mungkin 2 bulan ini saya terlalu fokus ngebenahin apa yang menjadi salah saya gitu. Sampai saya lupa sama hubungan kita. Terus dia bilang, oh ya kamu nyesel nggak? Dia bilang. Terus aku bilang, maksudnya That's nyesel? how he say that? Maksudnya nyesel, saya bilang. Ya nyesel kamu udah 2 bulan ini abai sama saya gitu. Loh saya nggak abai, saya masih siapin kamu makan loh. Waktu kamu sakit saya masih bawa kamu ke rumah sakit. Mungkin ada hal kamu juga harus ngerti, begitu orang yang biasa hidup biasa-biasa aja tiba-tiba ada hal yang runtuh dalam hidup dia, pasti dia mengalami transisi kan, saya bilang. Terus dia bilang, oh iya tapi kalau saya beda, saya udah gak ada rasa waktu meluk kamu. Saya udah jenuh sama hubungan kita. Tapi begitu saya sampai
Eh, sudah begitu saya sudah di Abu Dhabi, dia ada banyak message, ada banyak tulis story gitu ya, maksudnya I miss you, pakai foto saya atau pakai foto-foto kita dulu awal-awal pacaran gitu. Tapi saya nggak nyangka ternyata di hari saya pergi, dia juga pergi meninggalkan rumah dan pindah ke rumah mantan istrinya. Kalau perasaan saya sekarang ke dia, jujurnya adalah saya marah. Saya marah, saya sedih. Karena dari semua perlakuan buruk dia selama 3 tahun ini, saya nggak pernah balas sekalipun. Saya tahu dia beberapa kali DM perempuan lain, saya juga nggak marah. Karena saya selalu berpikir ya terserah lo mau ngapain gitu, toh lo pulang ke rumah kan. Kamu dalam relationship, how you see the relationship? Apakah kamu punya either itu prinsip atau apapun yang dimana terserah mau ngapain, yang penting pulang ke rumah, buat kamu itu really okay? Atau sebenarnya memang enggak, cuman kamu avoid aja? Enggak, tapi avoid dari keributan. Karena di setiap kali keributan, saya selalu ingat, oh dia akan teriak-teriak, oh dia akan marah, oh ini akan berhari-hari marahnya. Jadi yang jadi senjata dia adalah pernah satu hari, saya capek banget karena saya baru tahu, oh ternyata uang saya hilang sebegitu banyaknya. Saya capek banget. Kemudian saya habis tutup toko, saya pulang ke rumah sudah jam 11:30 malam dalam keadaan hujan besar. Saya bilang sama dia lagi nonton TV. Saya bilang saya masuk ke kamar duluan ya, boleh saya masuk ke kamar duluan, boleh saya tidur duluan, saya bilang. Saya masih bilang sama dia, boleh saya tidur duluan. Terus dia nggak jawab. Terus saya ke kamar, saya nangis karena kok kamu nggak paham ya sebagai pasangan gitu. Tapi saya tidur, saya memilih untuk tidak berdebat lagi. Jam 2 pagi, dia bangunin saya. Dia teriak, dia bilang, lo tuh bisa ya tidur ya, sementara gue belum tidur. Saya nggak bereaksi apapun. Saya cuma buka pintu, saya bilang, saya harap kamu keluar dari rumah saya. Kamu tahu saya stres, kamu tahu beban apa yang harus saya tanggung. Kalau kamu bikin stres, kamu bisa keluar sih dari rumah ini. Dan itu selalu jadi, nah itu yang kemarin dia bahas. Kan lo udah ngusir gue dari rumah lo. Ya boleh dong gue pindah ke perempuan lain. Gak ada, saya nggak tahu Mbak Zola apa yang saya rasain sekarang ya. Tapi lebih ke, kenapa ya? How could you do that? Setelah 3 tahun ini saya bersabar dengan semua sifat buruk kamu. Bahkan saya gak pernah bikin malu kamu. Kok kamu tega ya begitu ke saya, ninggalin saya dalam keadaan saya jatuh. Di 2 minggu menjelang pernikahan kami, dia gak explain apapun. Dia cuma pergi gitu aja dan tidak merasa bersalah sama sekali. Menurut saya dia tidak merasa bersalah meskipun dari semua DM ya dia bilang dia tidak bahagia. Menurut saya dia tidak merasa bersalah. Kamu ada yang mau kamu sampaikan ke dia? Karena kan kamu tadi sempat bilang ada yang mengganjal. Iya. Tapi memang dan dia nggak tahu yang kamu rasain apa kan? Karena kamu belum bilang sama dia kan?
Ya, saya cuma mau dia tahu kalau saya kecewa dengan keputusan dia. Kalau saya mau kita pisah baik-baik, bukan begini caranya. At least you say sorry to me, to my family. Dia nggak merasa salah, dia nggak merasa rugi apapun, because he don't pay for this wedding. Aku mau kamu coba exercise untuk express. Anggap dia lagi di depan kamu sekarang. Oke, untuk ngeluarin, biar kamu keluar emosinya. Jadi nggak ketahan, karena kamu bilang dia nggak tahu kan. So, sekarang kamu coba untuk bayangin dia ada di depan kamu. And then what are you gonna say to him? Okay. Say anything that you would like to say, just say it as if he's in front of you right now. Semuanya yang memang mau kamu bilang, keluarin. Release your emotion. Okay. Aku tahu, ya. Aku tahu. Sejak Juni mungkin aku jarang ngobrol sama kamu soal pribadi. Tapi itu semua aku lakuin tuh biar kamu gak ikutan pusing. Biar kamu tuh gak sepusing. Biar kamu tuh gak tahu masalah aku seberat apa. Aku cuma minta kamu sabar 2 bulan waktu itu. Kalau kamu bilang aku gak sayang sama anak kamu, itu tuh salah. Kan kamu tahu ya, dia yang gak ngizinin kan aku untuk dekat sama anak kalian. Aku selama 3 tahun jadi kayak cewek simpenan yang gak boleh diupload di mana-mana cuma demi menjaga perasaan mantan istri kamu, dengan alasan gak boleh ada apapun yang nantinya begitu anak kalian besar dia bisa ngelihat papanya sama perempuan lain. Dan aku lakuin selama 3 tahun. Begitu aku jatuh, aku cuma bilang sama kamu, aku minta kamu sabar 2 bulan. Tapi yang kamu lakuin apa? Kamu malah pergi karena kamu gak mau dengar aku pusing atau apapun. Padahal selama 3 tahun ini aku gak pernah bikin kamu pusing. Padahal selama 3 tahun ini aku selalu ada di belakang kamu. Aku gak pernah di sebelah kamu, gak pernah di depan kamu. Kamu pernah gak sadar? Begitu kamu salah, aku buru-buru perbaiki biar semua orang tuh gak tahu ya. Biar semua orang gak tahu kamu seperti apa. Waktu aku tahu kamu tinggal sama dia, aku cuma bilang apa? Tolong jangan banyak pamer di sosial media dulu. Kamu harus pikirin perasaan aku atau teman-teman kita yang tahu soal rencana pernikahan kita. Setidaknya aku gak mau dengar apa-apa tentang kalian dulu. Tapi yang kamu lakuin apa? Kamu pamer sana sini. Kamu repost pun, dia yang post pun itu udah gak penting. Dan sekarang tolong stop. Jangan kirimin aku pesan apapun, jangan kirim-kirim foto kita dulu. Udah cukup. Udah cukup kamu dengan hidup kamu, aku dengan hidup aku. Kamu gak perlu tahu sakitnya aku kayak apa, prosesnya aku kayak apa. Cuma udah cukup.
Jangan pernah ngirimin aku pesan apapun lagi mulai sekarang. Udah itu aja. How do you feel right now? Sedikit lega. Okay, that's good. Karena soalnya ketahan kan, dan kamu harus keluarin itu. You feel release right now? Kamu masih ada kontaknya dia? Untuk WhatsApp sama email sudah saya blok sih. Okay, that's good. Kalau bisa, kalau kamu belum ngeblok, I suggest you to block everything from him. Karena itu akan lebih baik untuk your emotional right now. Jadi better nggak tahu apa-apa. Kamunya udah release, you can just say sorry to yourself untuk sudah kejadian yang ini. You don't have to say sorry to him karena nggak ini juga. Lebih ke diri kamunya aja. Kalau this happen for a better. Imagine kalau misalnya ternyata kalian jadi wedding, kalian jadi menikah, that behavior yang membentak itu akan selalu ada. Dan kamu mungkin akan selalu tolerate. Betul. Jadi again, balik lagi, maybe it's not a good way to say that everything happened for a reason, but yang kejadian yang sekarang ini sebenarnya buat kamu jadi lebih better untuk nyari pasangan in the future. Jadi kamu tahu mana yang kamu bisa tolerate, mana yang enggak. Karena 3 tahun berada di situasi ketika ada konflik dan bentak di depan orang, that behavior is actually unacceptable sebenarnya. Karena harusnya bisa diobrolin. Which is good, jadinya kamu nggak harus experience itu lagi. Dan dari sisi dianya juga yang memang ngebawa istrinya untuk ngobrol sama kamu, turns out malah jadinya menjatuhkan kamu. Dan itu juga nggak, that's unacceptable. So jadinya keep reminding yourself that this is happen for a better, which is kamu diprotect. Jadi untuk kedepannya kamunya juga jadi lebih tahu mana hal yang memang sebenarnya kamu bisa tolerate dan mana yang enggak. Mungkin dari awal mungkin kamu juga udah tahu, tapi kamu berusaha untuk mempertahankan karena kayak tadi kamu bilang mungkin kamu berasa kalau dia pas lagi nice, lagi nggak ada konflik, itu it's a nice guy. Iya betul. Tapi kita melihat orang bukan hanya dari satu sisi. Kita melihat orang itu juga ketika mereka menghadapi konflik seperti apa. Their emotionality-nya sendiri gimana gitu. Kita bisa merasa safe dalam relationship itu ketika kita bisa ngobrol apapun with the open communication, tanpa ada criticism, tanpa ada bentakan. Tapi yang ini malah yang kamu dapat selalu bentakan. And you deserve better than that. And you deserve someone that appreciate you, value you, and grow together with you. Paling nggak kamu udah ngerilisin semuanya. Kalaupun memang ingat, itu udah pas, itu biasa karena kita nggak bisa erase memory kan. Tapi ketika kamu ingat kejadiannya, how you react on it, that's the most important thing. Iya. Udah lega, apalagi sejak yang minggu lalu yang kartu kredit itu dia telepon, ternyata
pas dia telepon ada pasangannya sekarang juga gitu. Eh, itu lumayan buat saya semakin sadar sih Mbak Zola. Karena dia jawabnya juga dengan bentak-bentak. Dia bilang, ngapain telepon gue lagi, ngapain ngasih tahu, ya udah kalau ada yang datang bareng-bareng gue, lo buang aja gitu. Ngapain nyari-nyari lagi. Terus saya merasa saya masih berbuat baik sama kamu loh gitu. Saya kasih tahu ada dokumen kamu yang ke rumah saya gitu. Itu juga merupakan suatu reminder saya sampai hari ini Mbak Zola gitu. Meskipun memang tadi sebelum kita ngobrol saya merasa ada ganjelan dan sekarang jauh lebih baik. Semoga ke depannya saya selalu ingat kalau he's not a good person to be with. Yeah, that's good that you can, keep reminding yourself that there is someone out there that looking for you. Jadi, someone better pastinya. Paling nggak kamu udah release your emotion juga gitu, karena kalau ditahan kan jadi nggak enak. Paling nggak udah mulai lega, which is good. And then anything yang related to him, it's better to block aja, karena dia juga nggak deserve your time and your energy. Okay, thank you so much. Thank you for the call. Thank you for your advice, Zola. Thank you. Hopefully kedepannya kamu udah mulai bisa ini ya, move on. Yeah, I will. Sit with your emotion, itu nggak masalah sama sekali, but know the limit. Okay, thank you. Thank you. Thank you for your time. Have a good day, Zola. You too. Happy weekend. Bye. Happy weekend. Thank you.